Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Marilah kita yang pertama kali dan selalu ada i'tikad untuk mengutamakan dimanapun dan kapanpun rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang begitu besar, yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung dengan alat apapun, dalam rangka menggapai nikmat Allah yang terus bertambah dan barokah. Kuncinya adalah bersyukur, dan sebaliknya kenikmatan Allah yang tidak kita syukuri, berarti lawan dari syukur itu adalah kufur, ingkar atas segala pemberian Allah yang dikarenakan kepada kita, kepada keluarga kita. Maka konsekuensinya adalah Allah akan menjadikan kenikmatan dan karunia itu kurang berkah, tidak berkah, bahkan bisa menjadi azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kondisi apapun kita harus bersyukur. Fa insyaallah kalau kita telik dari realita keseharian, kita pun mestinya harus banyak bersyukur karena begitu banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Walaupun kita tidak menafikan kita sering mengeluh dengan kesusahan dan kekurangan kita, tetapi kenyataannya masih banyak kita jumpai orang-orang yang lebih menderita, yang lebih susah dari kita semuanya. Kalau boleh saya tanyakan, semua punya rumah yang ada di sini? Punya. Panjenengan mengakui data pemerintah, banyak orang yang enggak punya rumah. Mempercayai data itu? Mempercayai. Kita kekurangan harta benda, tapi masih banyak rakyat kita yang untuk makan saja susah, sehingga ada program pemerintah untuk subsidi pada masyarakat, baik yang bersekolah maupun orang dalam keluarganya atau sebagai kepala keluarga. Ini artinya kita harus melakukan muhasabah yang harus kita totalitas atau kita jumlah, bahwa ketika kita merasa kurang, ketika kita merasa susah, bahkan mungkin ada kalanya dalam kondisi menderita, maka kita pun harus menengok ke kanan kiri, ke depan belakang, saudara-saudara kita. Kalau kita kesusahannya mungkin keinginan kita enggak terpenuhi, tetapi coba Anda lihat di berbagai belahan dunia, mereka tidak ada yang seperti kita. Mereka ada yang lebih susah dari kita, setiap hari harus berperang misalkan. Nah ini kan yang harus menjadi perbandingan kita, sehingga kita mau lebih syukur dan setiap hari meningkatkan rasa syukur kita. Nggih mboten? Kita lebih bahagia mboten? Insyaallah lebih bahagia.
Ini kayaknya kok nggak semangat apa ya? Atau masih apa? Masih ada sisa-sisa Idul Fitri ya, liburan Syawal, sehingga belum move on, belum 100% untuk kegiatan. Tapi ini saya yakin ya, bukan karena itu, tapi karena pertimbangan lain. Apalagi kalau harus mengambil azas diam itu adalah emas, maka lebih baik diam. Baik jamaah rahimakumullah, itu yang selalu kita ingatkan kepada jamaah dan juga kepada saya sendiri, bagaimana kita untuk bersyukur. Karena ini mudah diucapkan, susah dipraktekkan. Maka ketika saya sampaikan mari kita bersyukur, maka sebenarnya itu adalah ajakan untuk diri saya sendiri ya, dan juga kepada jamaah semuanya. Yang kedua, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang kita sebagai umat beliau menantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan sampaikan tentang bagaimana meningkatkan hablum minallah dan hablum minan nas. Kita sebulan yang lalu sudah melaksanakan saum Ramadan, ibadah puasa Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan. Begitu banyak ya yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan, yang tujuan dari perintah sebuah ayat perintah puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Karena itu melalui siang hari ini juga saya mengajak mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak mungkin kita akan mampu secara totalitas, karena itu tadrijian, bertahap, step by step. Dan karena kita manusia punya nafsu, sehingga terkadang juga lebih mendominasi pada diri kita, maka advice, nasihat agar kita meningkatkan takwa menjadi sangat penting. Dan ini adalah realisasi dari firman Allah Quran surat Al-Asr, bagaimana kita menjadi orang yang tidak rugi ketika kita senantiasa watawassaw bil haq watawassaw bisob, saling menasihati. Sekecil apapun nasihat kita untuk kebaikan, maka waktu kita tidak rugi, hidup kita tidak rugi. Dan juga harus didasari dengan kesabaran. Ya barangkali ya selalu yang kita dengarkan itu ajakan-ajakan seperti itu. Karena itu adalah hal penting. Kelihatannya sepele, mari kita tingkatkan ketakwaan. Tapi esensinya gitu kan, substansinya itu sangat luar biasa. Karena itulah tujuan dari manusia untuk mulia itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat duhur rahimakumullah, caranya bagaimana? Caranya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu juga ternyata bahwa iman dan takwa ini akan senantiasa bertambah atau berkurang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi tidak kita pungkiri bahwa iman itu ada kalanya meningkat. Coba nanti
jamaah itu untuk bermuhasabah, kapan meningkatnya iman saya sebenarnya? Waktu tanggal muda atau tanggal pertengahan atau tanggal tua gitu kan. Jadi taat itu adalah bentuk dari keimanan kita, ya. Jadi al-iman yasitu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang. Yasitu bita'ah, jadi bertambah karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhahnya, salatnya kita, ya, apakah semakin baik atau tidak? Infak sedekah kita, thalabul ilmi kita, dan lain-lainnya, ibadah-ibadah yang lain, itu semakin kita jaga atau tidak? Wayang kusu bil maksiyah, kalau kita melakukan maksiat itu tandanya bahwa keimanan kita itu sedang berkurang, ya, keimanan kita itu berkurang. Jadi bertambahnya karena kita taat kepada Allah dan berkurangnya karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita ingat. Kita akan menambah atau kita akan menguranginya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita akan bisa menambahnya, ya, meningkatkan. Makanya Syawal dikatakan hari peningkatan setelah kita berpuasa bulan suci Ramadan. Bahwa kehadiran Ramadan kita akui adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang dimana dilipat gandakan pahalanya. Sudah kita lalui, ya. Namun kalau kita katakan bahwa Ramadan juga sebagai madrasatul hayah, ya, hayah atau hayat, yaitu sekolah kehidupan, yaitu sebuah madrasah yang telah mendidik kita untuk senantiasa orang-orang mukmin lebih baik dan senantiasa mengendalikan hawa nafsu, senantiasa menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus Al-Qur'an, qiraatul Qur'an. Coba kita lihat, ya, fenomena di Ramadan, ya. Lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an akan bergema di mana-mana, di masjid-masjid, di musola, di rumah-rumah, dan di setiap tempat. Bahkan ada acara-acara kumpul untuk menanti buka bersama, juga di situ diisi dengan apa? Qiraatul Quran. Jadi kalau kita lihat kembali perjalanan kemarin, begitu banyak kita melakukan amal-amal yang baik, ya, termasuk sedekah, ya, takjilan, terus apa lagi, ya, seperti di masjid ini itu, ya, melakukan berbagai sedekah, baik Jumat dan, ya, Jumat barokah, kemudian juga kegiatan-kegiatan buka bersama, ya, kemudian juga qiyamul lail atau sholat tarawih, ya. Ini jadi kita sudah banyak belajar dari bulan kemarin itu, sehingga kita katakan bulan Ramadan adalah madrasatul hayah, sekolah kehidupan. Bagaimana kita lebih dekat dengan keluarga, makannya bersamaan waktu buka dan sahur. Ternyata bisa. Ya, karena itu bagaimana kita kemudian memanage agar harmonisasi dan romantisme keluarga itu bisa berlanjut, tidak hanya dalam bulan Ramadan. Jamaah salat duhur rahimakumullah, tentunya harapan kita selepas Ramadan terbiasa dengan hal-hal yang kita lakukan tadi, sehingga al-imanu yazidu, iman kita itu bertambah,
ini. Dan tidak hanya di bulan Syawal, tapi di bulan-bulan yang akan datang juga kita akan terus meningkatkan keimanan kita dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan kemarin, masih tetap kita jaga, masih istiqomah, tidak terhenti kemarin. Ya, sholat tarawih itu kan sholat apa? Lail, tahajud. Nah, pertanyaannya kita masih berlangsung atau tidak? Qiraatul Qur'annya, tahsinul Qur'annya masih berlangsung atau tidak? Lah, ini adalah sebagai sebuah muhasabah bagaimana kita akan merealisasikan agar keimanan kita meningkat. Kita bisa mengukur dari hari-hari kemarin dengan hari-hari sekarang dan untuk hari-hari yang akan datang. Pada kesempatan ini kita akan membahas bukan hanya ibadah mahdhah yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Tetapi juga kita akan membicarakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita, itu adalah hablum minannas. Hubungan kita kepada manusia. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai hamba Allah itu lil ibadah, untuk beribadah, yaitu tidak hanya hubungan baik kepada Allah atau ibadah yang sering disebut dengan hablum minallah saja, tetapi hubungan baik kita kepada manusia yang disebut dengan hablum minannas. Hubungan kita kepada manusia. Jadi hubungan baik kita kepada Allah dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa dan amal-amal ibadah yang lain, ini bisa menjadi sebuah amalan-amalan yang bahkan bisa tidak bermakna, sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin sebuah hubungan baik dengan manusia yang lain. Ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ini adalah konteksnya adalah hablum minannas. Jadi apalah arti dari yang kita lakukan kalau kita belum bisa baik dengan manusia lain, dengan teman kita, teman kerja kita, apalagi dengan keluarga kita. Jelas sekali di sana dikatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Dalam fenomena kehidupan kita sering menjumpai bahwa lebih baik dengan teman tapi tidak baik dengan keluarga, kurang harmonis dengan anak, tapi ke anak orang lain kita bisa lebih baik. Makanya ada istilah bahkan TTM, ya, teman tapi lebih mesra daripada dengan keluarga dan sebagainya ini akan sesuatu yang jelas bagaimana perlu kita bahas, yaitu tentang hablum minannas itu. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu, ya, di sini ada wawu wasol, kelanjutannya. Enggak berhenti fattaqullah, ya, tetapi disambung, ada huruf wawu yang menyambungkan, wa aslihu, dan perbaikilah hubungan kamu dengan manusia. Nah, sehingga orang-orang yang bertakwa itu mampu memanifestasikan dirinya itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Jadi ayat tersebut memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa bertakwa dan juga diikuti perintah memperbaiki diri dalam hablum
minan nas, yaitu hubungan baik dengan manusia, saling mencintai, saling bantu-membantu, menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, yaitu persatuan dan kesatuan. Ini adalah PR yang gak mudah, terlebih di era digital sekarang. Bagaimana merebaknya upaya adu domba, upaya fitnah, upaya pecah belah, ya, upaya memancing-mancing kita untuk saling bermusuhan. Maka kita jangan mau diadu domba, karena kita manusia bukan domba. Jangan mau dipecah belah karena bukan kaca dan piring dan gelas, gitu kan? Jangan mau mudah terpancing karena kita bukan ikan. Kita manusia, punya akal dan pikiran, begitu, ya. Dan jangan mudah terbakar karena kita bukan kayu bakar, bukan kertas, ya, bukan bensin, tapi kita adalah manusia. Jamaah rahimakumullah, itulah, mari kita mencoba untuk membangun itu semua dalam kehidupan kita, di keluarga, di tempat kerja kita, di dalam masyarakat kita, dalam berbangsa dan negara. Sehingga sekarang ada bagaimana pendidikan tentang moderasi beragama, begitu. Kalau dulu ada pendidikan revolusi mental, sekarang yang terbaru moderasi beragama, ya. Itu bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, tetapi tidak justru menistakan agama sendiri ataupun agama yang lain. Nah, itu bagaimana tata caranya? Tentunya kita harus memahami tentang aturan-aturan yang berlaku dalam agama dan juga dalam pemerintahan. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah yang menarik, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bisa kita renungkan, yaitu tentang kondisi seorang mukmin yang baik dalam berhubungan kepada Allah tapi suka menyakiti orang lain, ya. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Nah, itu hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, hadis riwayat Muslim, ayat nomor 4678. Ketika itu Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Ya, ini pertanyaan Rasul. Para sahabat menjawab, dan mungkin kita pun akan menjawab yang sama. Orang yang bangkrut, ya kita asumsinya pasti orang yang harta bendanya hancur, bisnisnya kolab dan sebagainya. Jadi sahabat pun menjawab, menurut kami orang yang bangkrut itu di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta kekayaan. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang-orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Pembunuhan ini kita artikan sebagai tekstual dan kontekstual. Kalau membunuh itu adalah melepaskan nyawa seseorang, kontekstualnya adalah membunuh karakter. Bagaimana kita menjelek-jelekan dia sampai orang percaya dan sampai hancur dia karena perilaku orang tersebut. Dan ini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, mungkin di tengah kita, ya kan? Atau di sebelah kita dan seterusnya. Setelah itu pahalanya diambil. Ini orang yang bangkrut tadi, ya. Salat, zakat, puasa,
tapi masih suka menyakiti orang lain, sampai suka memfitnah, kemudian bahkan membunuh dan sebagainya. Jadi tidak baik kepada orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Ini bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia harus memberikan pahala nanti di akhirat kepada orang-orang yang tersakiti tadi, orang-orang yang terdalimi tadi. Nah, hingga pahalanya habis, karena begitu banyak orang yang kita sakiti, ya, begitu banyak orang yang kita sakiti. Maka kompensasinya kita besok harus bertanggung jawab dan memberikan pahala yang kita miliki. Kata Rasulullah, sementara tuntutannya masih banyak, ternyata pahala yang diberikan itu sudah habis, kita nggak punya pahala. Dan tuntutannya masih banyak dari orang-orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti, ya, setiap saat, setiap waktu. Maka sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut tadi. Pahala nentong, kemudian karena wis ora tengawe pahala, maka dosa orang yang disakiti itu diberikan kepada orang yang menyakiti, yang mendolimi dirinya, hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Inilah kondisi orang yang bangkrut. Jamaah rahimakumullah, ya, sungguh kita sangat disayangkan ketika kita baik dalam ibadah hablum minallah, tetapi ternyata kita jelek dalam hablum minan nas. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim tadi sangat jelas, jadi menjelaskan secara eksplisit, disebutkan tentang kondisi orang tersebut bangkrut, ya, akhirnya di akhirat karena sering melakukan suatu amalan-amalan dengan sesama manusia yang jelek, yaitu suka memfitnah, suka menyakiti, suka mendolimi, bahkan ada yang suka membunuh, baik membunuh jiwa maupun juga membunuh karakternya, sehingga orang itu menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat. Misal ada seorang kerja bareng di lembaga atau di tempat kerjanya, karena persaingan kemudian orang itu membuat cerita yang mengada-ada untuk menjatuhkan pimpinan, sehingga akhirnya teman-teman sekantornya menjadi percaya, terbawa berita itu, dan akhirnya menjelek-jelekannya, dan akhirnya sanksi diberikan kepada orang yang dijelekkan tadi. Naudzubillah, barangkali dia berpikir puas, dia berpikir akan meraih sesuatu, tetapi dalam berbagai kisah dia pun tidak mendapatkan hal yang baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau dia seorang ahli ibadah. Jadi kisah di atas bahwa perilaku baik kepada sama manusia merupakan hal yang sangat urgen, sesuatu hal yang sangat penting, karena pahala ibadah seorang bisa habis lantaran menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan orang tersebut pun dalam kisah tadi, ketika Rasulullah ini ngobrol dengan para sahabat, menanyakan kepada para sahabat tentang bangkrutnya seseorang, ini dosa-dosa orang tersebut pun bisa kemudian dibebankan kepada orang-orang yang jelek tersebut. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita bersama untuk menguatkan diri kita, kemudian bahkan pola-pola yang tidak baik
harus kita rubah mindset kita, pola pikir kita, agar kita sukses tapi tidak dengan menjelekan orang lain, tidak dengan menjatuhkan orang lain, apalagi membunuh orang lain. Nah, kemudian bagi orang-orang yang ingin tidak bangkrut, maka dia ketika melakukan sebuah kesalahan-kesalahan terhadap saudara-saudaranya di dunia atau kepada manusia lain, maka kita harus meminta maaf. Karena kalau kita salah kepada Allah, maka kita tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita punya kesalahan dengan teman lain, dengan manusia lain, kita juga harus minta maaf terlebih dahulu kepada orang tersebut. Kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin At-Ta'lif atau karangan dari Imam An-Nawawi memaparkan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi sesama manusia dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jadi taubat, minta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya telah menyakiti orang lain, bahwa saya telah memfitnah orang lain, saya telah membuli orang lain, bahkan saya pernah membunuh orang lain. Kemudian kita menyesal atas kesalahan kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi tidak mengulangi lagi untuk menyakiti orang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah kita mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang-orang yang telah kita sakiti tersebut. Jamaah duhur rahimakumullah. Jadi dalam kitab tersebut Imam Nawawi menuliskan bahwa jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Ini mungkin larinya kepada menyakiti orang lain dengan bab hutang piutang. Utange gampang, nyarutange angel, sing ngutange wis lah bodoa, ketemu nang akhirat. Maka ketika kita punya hal seperti ini, maka kita harus untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Kita nyarutang dulu. Atau kalau kemudian kita itu mengambil barang orang lain, menyakiti orang lain dengan kita merusak barangnya atau mengambil barangnya, maka kita kembalikan lagi. Jadi tadi urut-urutannya kan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal, tidak mengulangi, dan kemudian kita mengembalikan hak orang tersebut. Maka kita kembalikan. Kembalikan kepada yang punya, dalam rangka kita besok tidak bangkrut. Mau masukkan kita ini ke surga, diprotes oleh orang lain. Maaf malaikat, jangan dimasukkan. Loh kenapa? Ini amalnya baik. Dia pernah merusak barang-barang saya. Dia harus tanggung jawab dulu. Maka tadi dalam hadis riwayat Muslim, diproseslah itu kan, kemudian nanti pahalanya dia
ya pahalanya dia diberikan kepada yang protes. Jebul, tahu jebul ya? Ternyata ada yang protes lagi. Ya udah selesai. Dia mau masuk surga. Di belakang ya berteriak lagi, "Hai malaikat, jangan masukkan dia ke surga. Dulu dia hutang sama saya, belum nyarutang. Dulu dia fitnah saya." Waduh, gitu kan. Oh, ternyata akhirnya habis. Maka yang tadinya mau surga dilemparlah ke dalam neraka. Kemudian dalam penjelasan Imam An-Nawawi juga disebutkan, jikalau berupa tuduhan zina atau tuduhan keji yang lainnya, maka hendaklah mencabut tuduhannya. Ya, kalau sekarang ya adanya press release gitu ya, Mas Rafiq ya, bahwa saya kemarin menyatakan bahwa A melakukan ini, bahwa pernyataan itu adalah hanya sekedar ujaran kebencian. Dan karena saya merasa iri dan seterusnya, sehingga melalui ya pernyataan terbuka ini saya minta maaf bahwa yang saya lakukan itu tidak bertanggung jawab dan hanya sebuah tuduhan saja. Harus itu kan kalau perspektifnya adalah hukum pidana kan gitu ya. Sehingga dia harus mencabut pernyataan-pernyataan jeleknya itu. Nah, termasuk hukum akhirat, ternyata dia harus mencabut tuduhan tadi, mengembalikan nama baik orang tersebut di hadapan masyarakat. Kalau itu di perusahaan, kalau itu di lembaga, ya mengembalikan lagi kepercayaan pimpinan bahwa yang saya lakukan itu, mohon maaf, adalah merupakan fitnah belaka. Kemudian jika berupa pengumpatan, cacian, ghibah dan kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah ia minta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Saya telah memfitnah, saya sering ngerasani Anda. Loh kok bisa? Ya karena saya iri dengan Anda siapa saja seneng kan gitu. Ya, jadi itulah ya yang menjadi materi kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi intinya bahwa kita harus tingkatkan setelah Ramadan itu hablum minallah kita, ya, hubungan baik kita kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan kemudian hablum minan nas yang tadi saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang perlu kita diskusikan saya persilahkan kepada jamaah semuanya. Jidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah bisa menjadi sebuah jaminan jika seseorang itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus? Apa bisa jadi jaminan begitu? Lalu yang berikutnya berkaitan dengan hablum minannas ini, sebenarnya pasti manusia itu sosial, yang mana dari kehidupannya pasti tidak terlepas dari orang lain begitu. Lalu kira-kira langkah-langkah yang tepat untuk bisa membangun hubungan diri sendiri dengan sosial itu kira-kira yang seperti apa begitu, Tad? Karena kita kan tidak tahu apa yang kita lakukan, kita ucapkan itu apakah itu menyinggung perasaan dan lain sebagainya, itu kan kita tidak tahu begitu. Yang ketiga, ini berkaitan tentang zolim begitu, nggih. Kalau misalkan dari diri kita ini yang terdolimi oleh seseorang, apakah alangkah baiknya mungkin dari diri kita yang menghindar, atau malah kita tetap bergaul walaupun mungkin ya rasanya sumpek begitu, mungkin apa bagaimana Tat untuk karena kita kan kehidupannya secara sosial begitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustadz Rafiq. Ada 3 pertanyaan, apakah menjadi sebuah jaminan jika hablum minallah dan hablum minan nas itu baik? Maka ini bisa menjadi jaminan jika memang sampai akhir hayatnya dia husnul khotimah. Nah, kebaikan yang harus kita lihat itu adalah kebaikan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak bisa mengukur, menjustis bahwa dia itu baik, hablum minallah, hablum minanasnya. Karena banyak juga orang yang kita lihat baik terkadang mengagetkan. Gitu. Jadi kita sering diperdaya. Karena itu tadi kita nggak bisa menjustis, tapi kita bisa berhusnudzon. Itu jika kita akan melihat seseorang, apa yang dia lakukan selama ini, menurut pandangan kami masyarakat dia adalah orang yang baik. Tapi sekali lagi urusan dosa pahala Allah yang tahu. Tapi kalau kita lihat dalam babul ibadah, maka tolak ukurnya tadi, ibadah kepada Allah terbagi menjadi 2, yaitu hablum minallah, hablum minan nas. Kalau memang kesimpulannya adalah dia mampu baik dalam hablum minallah dan hablum minan nas, maka jaminannya surga. Jadi memang dua-duanya itu al-ibadah terbagi 2. Berarti kalau kita ingin dikatakan ibadahnya baik, ya kita harus melaksanakan hablum minallah, hablum minan nas. Maka tadi dikatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, orang yang tidak baik kepada orang lain. Ini yang pertama, ya. Jadi terkait dengan kemudian jaminan, maka ada juga hal-hal lain seperti dia baik selama ini, tapi ternyata apa? Dia tidak husnul khotimah. Karena itu ya sering seseorang berwasiat, khatib berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Tapi insyaallah kalau memang ibadahnya baik, ya itu jaminan, gitu kan? Ya, itu jaminan, dan kita bisanya nanti menyaksikan ya sampai akhir hayatnya. Karena itulah kita harus menjaga diri dan selalu diwasiati oleh khatib atau orang-orang yang alim agar kita senantiasa menjaga keimanan dan juga ketakwaan, mengingat kita tidak tahu matinya. Kemudian yang kedua, hablum minan nas. Langkah-langkah yang tepat untuk membangun diri. Maka sungguhnya sudah sangat komplit. Bagaimana Rasulullah ini menyampaikan bahwa saya tidaklah diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dan Rasulullah juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Maka tolak ukur kita, langkah-langkah yang tepat kita tentunya harus belajar tentang bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Dari mana? Dari dalil-dalil nakli baik Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga dari yang ketiga adalah budaya atau tradisi masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis tentang kebaikan menurut masyarakat tersebut. Sehingga ketika kita melangkah dalam hubungan dengan manusia, misalkan kita hubungan dengan manusia dalam bab apa? Ya, dalam bab bertemu, maka sudah ada aturannya. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Kita memberikan salam. Jika ada saudara kita itu sakit, maka kita menengok. Dan luar biasa ternyata. Bagaimana ketika kita ketemu, kita disapa dengan assalamualaikum.
sungguh ada sebuah kedekatan, ada sebuah pengakuan, ada sebuah penghormatan. Kawan saya sudah memberikan doa itu. Daripada kita ketemu salaman saja. Tapi dengan assalamualaikum, di samping doa yang sangat luar biasa, akan masuk dalam relung hati kita juga keakraban, ya, kemudian juga penghormatan, ya, dan sebagainya. Ini. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu sebenarnya sudah ada semua di sana. Misalkan kita bertemu tadi seperti itu. Kemudian dalam hal lain, ya, kita ketika makan, ya, kita masak sesuatu yang enak, kita pun ternyata di sana ada aturan, perbanyaklah kuahnya. Dalam artian berbagi dengan teman. Yang minimal kita tawa, gitu kan? Kita ngajak. Oh Mas, makan. Nah, Allah, mau gelem lah mumet kan gitu ya. Iya, ini. Tapi ya masalah mau tidak mau gitu kan. Ya, insyaallah orang juga akan memahami lah, gitu kan. Mau kan kalau memang dilihat berlebih. Kalau ngepas ya insyaallah ya ora tega kan begitu. Ya, jadi nggak usah ketakutan lah. Anda punya perasaan, dia juga punya perasaan. Aduh, tapi kalau enek ditawani mesti gelem ya. Anu telu kayak mangan loro nyong siji kan gitu. Ya kalau kayak gitu ya di manage gitu kan. Monggo Mas, tapi satu aja ya, yang dua buat saya gitu aja, jangan grundel kan gitu. Walaupun kadang memang susah ya, dilema ketika kita harus qulil haqqo walau kana muron, katakan yang apa adanya demi kebaikan itu susah. Tapi memang itu pahit itu. Itu misalkan. Kemudian dalam bab apa lagi? Ya, kita harus hablum minan nas, ya. Yang kecil dengan yang tua harus menyapa. Tadi kalau sakit, nengok dan sebagainya. Ketika orang senang, kita ucapkan selamat. Ya. Ya, jangan SMS ya. Susah melihat orang lain ya senang itu. Nah, ini kan sifat enggak baik, ya. Karena temannya itu kan akan dilihat. Aku li juara tak kok kancaku malah orang gelem ketemu kan keton banget kan begitu. Itu tahapan bagaimana kita itu terus memberikan sebuah doa, memberikan sebuah support gitu. Nah, ini juga merupakan langkah-langkah ketika seseorang ketika dia susah kita motivasi. Ketika dia berprestasi kita ucapkan selamat. Ya, jadi begitu banyak langkah-langkah yang tepat itu disesuaikan dengan kondisinya dalam aspek yang mana itu Pak Rafiq ya. Kalau aspeknya misalkan bertetangga, ya kita bertetangga sudah ada aturannya ya. Baik sesama tetangga, tidak merugikan dari aspek apapun dengan tetangga. Kemudian saling bantu membantu, tidak seperti kehidupan orang kota lulu gue, emangnya gue pikirin. Nah, ini kan tidak sesuai dengan aturan yang dibuat dalam Islam ya. Ya harus saling bantu membantu. Di situ siapa? Dzawil qurba, kerabat dekat, yaitu keluarga, kemudian keluarga jauh itu, tapi juga termasuk dekat dengan rumah kita. Nah, itu yang kedua ya. Jadi banyak sekali tentunya langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Teman kita kesulitan kita bantu. Tetangga kita kesulitan kita bantu, bukan malah kita ya biarkan, bahkan kita supatani, rasain lu kan, dan seterusnya. Pasti ya itu akan menyakitkan. Loh, aku ngapa ora, aku mau dijunun-jununi kan begitu ya. Utawane aku lagi kesusahan, kedengselan kayak gini, mur ndelengna malah dheweke pesta mangan soto, mangan sate kan begitu. Lah ini misalkan ya. Maka langkah kita bagaimana sesuatu yang akan menyakiti orang lain walaupun itu tidak
salah, ya kita harus apa? Harus kendalikan. Ya, kan termasuk pamer itu juga menyakiti. Jadi ada dalam bab akhlak sosial itu, yang tadi langkah-langkah yang ditanyakan, ya intinya satu, ya kita tidak menyakiti orang lain, ya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kemudian yang kedua, kita ikut menyupport orang lain dengan keberhasilannya. Jadi intinya saling berpartisipasi aktif di kala susah maupun di kala senang. Itu ada dua langkah itu, bahwa kita mampu membaur dalam kesedihan maupun dalam kebahagiaannya. Dan kandungan itu tentunya sangat luas sekali. Kemudian yang ketiga, dolim, ya. Yaitu sesuatu yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pertanyaannya ini, apakah kita tetap dekat ada di dalamnya atau malah kita menghindar? Ini pertanyaan atau curhatan, ya. Tetapi banyak sekali memang menungsalah, ya, ukuran kita. Kadang kalau sudah didolimi memang sakit hati dan kayaknya enggan. Tetapi di dalam ajaran Islam tidak boleh seperti itu. Kalau kita didolimi, maka kemudian orang yang kita dolimi dalam bab silaturahmi itu kan berarti salah kita untuk memaafkannya dengan kita memberikan suri teladan. Contoh apa? Kurang apa? Rasulullah tapi selalu didolimi, difitnah, dikatain orang gila, dikatain macam-macam, ya, sampai dikatakan rakus wanita, sukanya perang, kan begitu. Tapi Rasulullah tidak pernah menjauh dari umatnya, bahkan mendekat dan mengatakan mereka semua orang-orang yang belum tahu. Ya, tetapi berat memang ukuran kita sebagai manusia biasa. Maka dalam konteks sosial yang perlu saya sampaikan ketika kita dolimi, tentunya kita berupaya terus melakukan pendekatan, tetapi jika memang kita tidak kuat menghadapinya, maka alangkah baiknya kita menghindar daripada kita akan melakukan sesuatu yang lebih buruk dari yang terjadi. Didolimi kita oleh teman kita, ya, kita terus dekat, pada akhirnya dia tidak bisa mengendalikan, maka akhirnya kita bisa terjerumus melakukan balasan yang lebih berat, bahkan mungkin melanggar hukum. Misalkan jika kemungkinan yang terjadi seperti itu, maka lebih baik menghindar. Masih banyak partner lain, orang lain yang bisa diajak kerjasama, yang bisa diajak untuk berbagi atau sharing ide, gagasan, pemikiran, dan juga saling tolong menolong. Jadi dikondisikan ini, kalau kita didolimi oleh orang lain, tentunya ya kita memohon, berdoa kepada Allah agar orang itu berhenti mendolimi kita, orang itu sadar, orang itu tetap kita dekati. Tapi jika memang kemudian kita tidak mampu dalam takaran yang sudah kita lakukan, maka yang terbaik adalah mengalah atau menghindar. Bukan berarti membenci, bukan berarti kalah, tetapi demi kebaikan terjaga tetap baik. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Ada yang lain yang mau tanya? Ya, satu lagi karena waktunya, monggo Mas. Sebentar ya Pak. Ini ada pertanyaan satu Pak, tadi terkait dengan ketika kita berbuat dosa atau maksiat kepada sesama manusia ya Pak. Ini kan syaratnya ada 4. Yang pertama bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Yang kedua menghadirkan penyesalan. Yang ketiga berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian poin yang keempat adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika orang yang sudah disakiti itu sudah meninggal Pak? Atau sulit kita jumpai seperti itu. Begitu Pak. Terima kasih.
Kalau orangnya sudah meninggal maka kerabatnya. Makanya biasanya kan ketika ada anak Adam meninggal dunia, itu ada yang mewakili keluarga untuk memintakan maaf hal-hal yang terkait anak Adam bisa berhubungan dengan keluarga, baik dia yang punya tanggungan atau orang lain punya tanggungan, ya. Kalau dia punya hutang, sampaikan ke keluarga. Dia punya hutang ke saya. Tapi kalau kita yang punya hutang, kita sampaikan ke keluarga. Maaf Pak Bu, kita punya uang. Bukan malah alhamdulillah kan begitu. Alhamdulillah wis mati kan. Tadi orang nyarutang. Nah itu. Nah, kemudian jika ternyata keluarganya tidak bisa dideteksi, kita sudah ada upaya baik tapi kemudian kita mentok, ya, kita tidak ada jalan ketemu dengan keluarga. Kalau hubungan anak Adam tadi kita kan harus ketemu, ya, saling memaafkan. Maka yang mewakili kan tidak mungkin, ya, atau artinya kita tidak mungkin nyusul ke kuburan. Nah gelem sih yang ngono kan begitu. Tapi kan tidak mungkin. Maka dengan keluarganya baik-baik. Ini dulu begini Pak Bu kan begitu. Nah jika ternyata nggak bisa kita deteksi dia, atau bahkan seperti di tetangga saya, dia terputus keluarganya, ya, nggak punya jejak keluarga dia setelah yang di desa ini, lah maka warisnya itu sekarang apa namanya tidak ada yang bisa mengetahui untuk siapa, karena ternyata dari desa pun tidak tahu gitu. Kimbu sapa-sapane kok anaknya kan gitu. Akhirnya ya itu masih menjadi harta miliknya almarhum sambil sembari menunggu keluarganya. Nah, maka yang ketiga kepada penanya, jika dua tadi sudah dilakukan, yang ketiga itu adalah menyelesaikan apa persoalan terkait dengan yang meninggal itu pada orang yang bisa bertanggung jawab, seorang alim, ya, ulama yang kita sampaikan di sana, sehingga nanti disaksikan oleh dirinya dan dia akan diambil kesaksiannya oleh Allah bahwa panjenengan ketika punya tanggungan sudah diselesaikan karena darurat. Darurat itu kan sesuatu tidak ada jalan lain, karena kaidah usul fikihnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat terpaksa bisa dilakukan, yaitu dengan cara tadi, ya, melakukan kepada orang yang bisa bertanggung jawab dalam rangka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil tokoh agama yang bisa dipercaya atau tokoh pemerintah bahwa terkait hutang-hutang saya, kalau misalkan persoalannya hutang, saya kembalikan, dan nanti diambil kesepakatan warga. Biasanya misalkan go rehab masjid gimana, karena jumlahnya akeh, ya, 70 juta misalkan kan gitu. Lah niatnya nyarutang tapi kadung nih ninggal, disepakati untuk bangun masjid. Jadi dijariahkan ke yang baik agar itu tetap mengalir pada yang apa namanya meninggal dunia, sehingga insyaallah, ya, dengan cara-cara yang seperti itu dosa kita terkait dengan hablum minan nas itu sudah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dhuhur rahimakumullah, semoga dengan kita telah melaksanakan ibadah Ramadan yang begitu banyak, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hablum minallah dan hablum minannas. Dan masih di bulan Syawal, saya juga sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin jika silaturahmi kita yang sudah berjalan dari saya pribadi ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau mungkin perkataan-perkataan yang tidak saya sengaja menyakiti hati jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan Allah akan memberikan pahala-pahala bagi kita semua, dan kita betul-betul meningkat tahun ini daripada tahun yang
kemarin, bahkan kita betul-betul diampuni dosa-dosa kita yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul menjadi orang yang fitri, yang suci setelah kita bersama-sama menjalankan ibadah 1 bulan penuh. Kiranya itu saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nasru minallah wa fathun qarib. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.